aja. Rumahnya segitu besar. Bos, Assalamualaikum. Khair, khair. Apa itu? Sehat alhamdulillah. Mohon Bapak yang masih ada di luar silakan masuk, Bapak silakan, dan ibu-ibu juga silakan di belakang mungkin bisa duduknya. Yang insya Allah dimuliakan Allah. Selanjutnya adalah sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua Masjid An-Nur yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Eman Sulaiman SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربي زدني علما وارزقني فهما. Hadirin sidang majelis himpunan Ormas pada yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan suatu nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah yang tadi kita laksanakan ibadah kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dari DPD hadir yang bisa ada suatu aturan kelapan dan kerjanya mohon dimaafkan. Dan sebelumnya bagi yang tidak hadir hari ini karena sakit, maupun tidak sakit, dan yang sakit di lingkungan COVID-19 yang ada di rumah sakit, juga yang ada di rumah yang sehat, kita doakan supaya sehatnya walafiat dan dua ijabah. Demikian yang disampaikan jadi umum Allah dan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mas Kelurahan Malakasari yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus
akhi fillah, saudara kita, penceramah kita Bapak Abu Nida, Ustaz Abu Nida, Fatahullah, dan penceramah akan ketemu dia mana? Baru ketemu di masjid. Jadi ini yang disebut dengan asam di gunung, garam di laut. Ketemunya alhamdulillah dia di masjid. Kemudian juga Sohibul Bait sekaligus Ketua Kasuling Bapak Haji Eman Sulaiman, tokoh masyarakat Bapak Soedi, para pembina Kasuling, dan mungkin juga di sini sudah begitu banyak para pejabat baik sipil maupun militer. Kenapa saya katakan pejabat? Karena yang namanya RT, RW, LMK itu pejabat. Pejabat yang paling penting karena dia apa? Berada di garis bawah. Tapi disitulah yang bekerja dia di bawah, bukan di atas. Kemudian teman sekalian, termasuk juga ibu-ibu dan wanita mungkin yang hadir, termasuk juga majelis taklim ibu-ibu, teman sekalian, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena kita sudah agak siang begini, mudah-mudahan semua kedatangan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala orang yang menuntut ilmu. Sehingga nanti kita akan petik di akhirat. Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai juru bicara dari Ketua Kasuling Bapak Haji Eman Sulaiman. Jadi bukan jubirnya presiden, saya jubirnya Bapak Ketua Kasuling. Yang pertama adalah tentang masalah boti. Jadi masih ada 3 masjid yang dalam proses. Jadi sehingga mohon Ketua TKM dan jamaah bersabar tentang boti. Biaya operasional intensif. Jadi biaya operasional tempat ibadah. Yang itu insya Allah kalau dilaksanakan, karena sesungguhnya yang dapat ini bukan hanya masjid saja, tapi juga agama-agama lain, tempat ibadah juga dapat. Sehingga kita ambil hak kita untuk mendapatkan boti, dan itu perlu diurus sebagai administrasi. Yang kedua, untuk bisa berjalannya langgengnya pengajian kita Kompas, ya tentunya perlu biaya operasional dari jamaah-jamaah sekalian, terutama dari masjid-masjid, terutama dari masjid dan musola yang ada di Malakasari, atau mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menjadi donatur, boleh juga. Jadi bukan hanya kita berdasarkan dari masjid-masjid dan musola-musola, tapi juga ada mungkin dari para muhsinin, orang-orang yang ingin mendermakan dananya untuk berlangsungnya Forkomas, itu juga kami terima. Nah, oleh karena itu mungkin dari Forkomas sudah ada nomor kuning ya. Ada nomor kuning. Silahkan bisa langsung sekarang itu juga gampang, nggak perlu kita masuk ke ATM, tinggal pencet aja ya. Mobil banking ya, tinggal pencet mobil banking dari kamar kita. Ya nggak banyak-banyak, mungkin ada yang dari muslimin ya, khususnya muslimin nih. Mungkin ada yang 1 juta, kalau yang banyak, yang 5 juta apa-apa. Kita terima pokoknya seadanya. Dan khusus bagi yang masjid atau musola, karena kita kebersamaan, tentunya ada ketentuan ya. Kalau untuk masjid 150.000, kalau untuk musola 100.000. 1 bulan, bayangkan ya. Ada juga ya? Ya, alhamdulillah. Itu 1 bulan, Pak. Nggak tiap pertemuan, 1 bulan. Kalau kita hitung-hitung, apalagi yang merokok 1 hari berapa? Belum lagi lebih itu. Nah, kita cuma nambah 150 sebulan. Dan itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat ganda. Itu kan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Satu poin ya. Yang kedua apa yang ketiga nih? Yang terakhir belum. Yang kedua itu bisa sampai jam 7 ya Pak. Karena banyak nih yang akan saya laporkan. Yang kedua adalah besok khusus untuk DKM yang ada di Kelurahan Malakasari, kita akan mengadakan pertemuan jam 9 di Masjid Anur membahas tentang IMB. Itu juga perlu kita hadiri agar masjid-masjid yang ada di Malakasari itu punya IMB. Kita nggak tahu kenapa perlu IMB, karena kita nggak tahu nasib yang katakan kalau kita nggak ada. Bagaimana nasib masjid? Nah, oleh karena itu perlu ada IMB sebagai legalitas kita bahwa masjid ini sah berdiri di tanah yang sah. Jadi perlu kehadiran dari DKM yang ada di Malakasari. Kemudian juga selanjutnya lagi adalah tentang bahwa Kasudin yang akan datang minggu Sabtu yang akan datang, insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Syifa Taqwa yang ada di Fakultas Farmasi UHAMKA di sini ya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya waktu silahkan untuk bisa menghadirinya. Kemudian yang terakhir juga bahwa selesai pertemuan dari Dewan Masjid Indonesia se-Kecamatan kemarin yang dikumpulkan juga Dewan Masjid tadi, maka ada kesepakatan bahwa pengajian subuh per bulan di kecamatan tapi dilakukan di masjid-masjid masing-masing Malakasari. Jadi ada berapa kecamatan ini? Ya, ada berapa kelurahan? 7 kelurahan, dan kita ketempatan insya Allah. Kita ketempatan insya Allah akan dilakukan kita di Masjid Transito ya. Di daerah mana itu? Pondok Kelapa. Kita ngomong-ngomong jemaah sekalian, jadi ini perlu kita lestarikan pengajian yang seperti ini, pengajian subuh, karena memang kalau kita lihat dalam hadis, keimanan seorang itu dilihat dari subuhnya nih. Kepada para tokoh masyarakat, pengurus DMI yang hadir pada pagi hari ini dan hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama selanjutnya menyimak uraian ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Nida Fatahullah LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, meringankan langkah kaki kita menuju rumahnya. Ingat selalu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita menuju rumahnya, itu ciri utama Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkah kita menuju surganya kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, juga kesabaran di dalam mengisi hari-hari kita untuk menambah bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, pagi ini kita akan coba singgung beberapa amalan yang pahalanya itu setara dengan haji dan umrah. Ketahuilah bahwa di dalam Islam setiap amalan yang rada-rada berat dilakukan, uniknya
indahnya kemurahan Allah, Allah kasih pengganti amalnya. Apapun amalan yang terasa berat. Contoh, yang berat kita lakukan adalah puasa. Berat puasa. Lalu jihad, haji, umrah yang akan kita kupas. Lalu di antara itu sedekah. Itu semua dikasih penggantinya. Jadi jangan sampai nanti alasan kita nggak bisa, padahal kita itu dikasih penggantinya amalan. Nah, kalau yang sifatnya wajib seperti haji, maka jelas karena ini adalah wajib, kita harus berusaha dulu semampu kita. Jangan sampai nanti kita tidak ada niat untuk berhaji. Karena kondisi kaum muslimin ada yang punya dana, punya rezeki, tapi kayak bilangnya gak dipanggil-panggil. Kalau beneran dipanggil sama Allah, bilangnya gak dipanggil gitu. Atau lihat mungkin dia belum dapat hidayah, subhanallah. Kita dipanggil untuk haji itu dari sejak kita masih berada di alam gaib aja, kita udah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Makanya tidak boleh kita berkata belum dipanggil. Kalau udah memiliki kemampuan silahkan lakukan. Ya. Apalagi kalau nggak mampu dulu, silahkan umrah dulu. Paling tidak umrah dulu. Kalau nggak mampu lagi, silahkan ambil dulu pahala haji dan umrahnya. Dan amalan itu masya Allah kita bisa lakukan setiap hari. Ada yang gampang, ada yang memang butuh perjuangan. Kita akan ambil dulu yang gampang-gampangnya. Adapun kalau berbicara masalah pahala haji dan umrah, kita rata-rata kebanyakan udah tahu. Ya. Yang pertama yang selalu diinginkan adalah yang namanya haji mabrur. Karena Nabi SAW jelaskan kepada kita, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Bahkan orang yang haji lalu dia tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka dia itu seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Pulang dari haji, dia seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibu. Nah, ini ibadah yang luar biasa dari sisi keutamaan. Karena kalau kita melihat haji ini jemaah sekalian, maka perjuangan kita begitu besar. Kita mengorbankan harta, lalu waktu, lalu juga tenaga. Ini yang kita korbankan, belum keluarga yang harus kita tinggalkan. Makanya begitu besar pahalanya. Dan ibadah atau dana haji yang kita keluarkan itu semakin biayanya besar, pahalanya juga semakin besar ya Mas Kadi. Ya, semakin biayanya besar juga pahalanya besar. Dan dana yang kita keluarkan untuk ibadah, uang yang kita keluarkan untuk ibadah itu adalah rezeki yang paling akan kita syukuri kelak di catatan amal kita, dibandingkan hal-hal lain yang kita beli dengan mahal. Jam jamaah mungkin yang mahal sampai ratusan juta, atau rumah yang sampai harganya miliaran, atau mobil yang harganya miliaran. Itu belum tentu mobil dan rumah yang mahal-mahal ini belum tentu jadi ibadah di sisi Allah ya Mas sekalian. Karena kenapa? Coba aja rasain ya Mas sekalian. Apa rasanya turun dari mobil Alfa dengan turun dari Xenia, Pak? Iya, Pak. Itu kalau hatinya nggak dijaga, subhanallah, Pak. Itu kalau turun dari Alfa, masya Allah, gayanya itu beda, Pak. Ya kan, kalau mungkin ya ini maaf bukan kita menyalahkan saudara-saudara kita yang dari sisi mobil guys. Apalagi ibu-ibu yang tasnya mahal tuh. Kalau tasnya mahal ini lagi taklim taruhnya depan dipajang. Padahal cuma taruh merek doang kan. Itu kalau tasnya murah bagian belakang disimpan gitu. Hati kita belum tentu bisa kita jaga. Tetapi ingat, tadi dibilang ya Mas sekalian. Ingat baik-baik ini kalau punya donatur aja ini. Pas taklimnya, lalu ada yang beliin air aja. Subhanallah ya Mas sekalian. Ingat, Nabi jelaskan kepada kita, siapa saja yang memberikan minum seorang muslim di dunia,
maka Allah akan berikan dia minum kelak pada hari tidak ada yang bisa memberikan minuman di hari kiamat. Jadi kalau zaman sekarang nih ngasih orang taklim aja nih, kalau kita kasih taklim nih lalu kita kasih air ini, subhanallah, ini kita udah memberikan minum. Apalagi seorang suami, karena pernah singgungkan suami itu kalau mengambilin air untuk istrinya, nanti katakan idza saqara rajulun imra'atahu ujira. Kalau seorang suami itu mengambilkan air untuk istrinya dikasih pahala. Bayangin yang biasa ngambil air istrinya apa suaminya? Oh, ibu bilang istrinya. Bapak-bapak jarang gitu. Ya itu ngambilin air untuk istri aja udah dikasih pahala, apalagi memberikan minum untuk orang yang nuntut ilmu. Oh yang kasih minum anjing aja wanita pelacur ya, yang pulang melacur lalu Allah takdirkan mengasih air minum untuk anjing yang kehausan, Allah pun ampuni dosanya dan karuniakan dia untuk bertaubat. Apalagi yang kita berikan minum itu penuntut ilmu. Nah karena itu jamaah rahmatullah, kita akan singgung satu persatu amalan yang pahalanya setara dengan haji. Ada kurang lebih sekitar 7 amalan, beberapa kita singgung. Yang pertama ini, yang paling gampang, yang saat ini jamaah lakukan. Subhanallah. Apa itu hudurul durus wal muhadarat fil masajid? Yang pertama itu amalan yang pahalanya setara dengan haji itu adalah hadir ke majelis taklim tapi di masjid, Pak. Ya, subhanallah ya. Ini jamaah sekarang kan hadir majelis taklim. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha." Barang siapa yang ke masjid baik di waktu pagi maupun sore harinya, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimah. Tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkannya. Makanya jamaah itu skip taklim ke masjid itu niatin. Apa pahalanya? Kana lahu kajri hajjin tamman hajjatuhu. Dia mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Subhanallah. Hadis ini akhrajahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Qala al-Haythami, Imam al-Haythami berkata rijaluhu mawthuqun kulluhum. Ini perawi hadis ini thiqah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Al-Albani berkata hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Jadi jamaah setiap kali melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, subhanallah, ingat baik-baik jamaah sekalian, langkah kaki yang termasuk paling besar pahalanya itu adalah langkah kaki menuntut ilmu. Karena ilmu untuk mencari ilmu, apa utamanya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ayat utamanya Nabi lanjutkan, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna. Para malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Lalu apa selanjutnya? Wa inna talibal ilmi la yastaghfiruhu man fis sama'i wal ardi hatta hitan fil ma'. Penuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Subhanallah jemaah sekalian. Ada 3 golongan manusia jemaah sekalian yang dimohonkan ampun oleh seluruh alam raya. Bayangin seluruh alam raya memohonkan ampun untuknya. Lihat ikan, berapa jumlah ikan yang ada di lautan, berapa jumlah burung, berapa jumlah malaikat yang ada di langit, berapa jumlah tumbuh-tumbuhan, seluruhnya memohonkan ampunan untuk mereka. 3 golongan ini. Yang pertama itu adalah penuntut ilmu. Ingat selalu. Bayangin kita dimohon ampun seluruh alam raya. Lalu yang kedua siapa? Pengajarnya. Pengajar ilmu. Itulah diantara semangat para ulama menyebarkan ilmu. Yang ketiga siapa? Ini yang paling bersyukur banget, muadzin. Subhanallah jamaah, kalau suaranya rada-rada bagus, lebih baik jadi muadzin deh gitu. Kalau suaranya enak kan yang datang ke masjid jadi lebih senang. Muadzin itu jamaah sekalian, kalau dia sekali adzan nih,
seluruh yang hadir di masjid karena panggilan azannya dia dapetin pahalanya. Berapa menit sih azan, Pak? Cuma paling 5 menit. Enggak lama. Coba kalau yang hadir yang azannya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, udah azannya Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari Jumat, apalagi pas haji. Subhanallah. Ya. Enggak lama azannya. Kalau dia jadi muadzin 12 tahun nih, ini jamaah-jamaah yang udah pensiun, jadi aja muadzin, Pak. Kalau dia jadi muadzin 12 tahun, itu dijamin masuk surga. Ini yang pensiun rada-rada suaranya bagus, jadi aja muadzin, Pak. Ya udah daripada bengong di rumah doang gitu. Jadi aja 12 tahun, Pak. Dan kalau muadzin itu kata Nabi akan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Makanya dianjurkan kalau azan itu suaranya dikeraskan, semakin jauh suaranya terdengar, sejauh itu dosanya diampuni dan dimohonkan ampun oleh seluruh yang bernyawa dan tidak bernyawa. Subhanallah. Ini 3 amalan. Dia dimohonkan ampun oleh seluruh alam lain. Ini pentingnya untuk kita berilmu makanya. Nah itu ya. Jadi jamaah ketika hadir di majelis taklim, subhanallah, nuntut ilmu ini jamaah sekalian. Nuntut ilmu ini ibadah paling besar pahalanya karena dia sifatnya wajib. Dan amalan yang paling Allah senangi untuk kita mendekatkan diri kepadanya itu adalah yang wajib. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai yang akan mendekatkan diri kepadaku selain yang aku wajibkan kepadanya. Jadi sampai Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku membaca satu bab ilmu lebih aku cintai dibanding salat walaupun 1000 rakaat. Ya mungkin asyik salat malam lama, salat malam tapi malas nuntut ilmu, enggak. Itu bisa jadi dosa besar kita kalau bodoh dalam perkara agama. Karena zaman sekarang ini, zaman sekalian, kalau kita tidak berilmu, masya Allah, itu menyebabkan kita banyak terjerembab di dalam, bisa terjerembab di dalam kesyirikan, bisa terjerembab di dalam dosa. Karena di sekitar kita ini sekarang banyak bentuk-bentuk riba yang kita nggak sadar itu ternyata riba. Betapa banyak ternyata perkara-perkara itu haram. Lalu ketika dijelaskan itu haram, bingung. Selama ini ternyata itu ladang penghasilannya. Subhanallah. Makanya seorang muslim ketahuilah, sebelum kita beramal, berilmulah. Kan itu Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab Sahih beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmulah sebelum berkata dan beramal dan berkata. Kita disuruh berilmu. Ya, pentingnya berilmu. Makanya Anda sering ingetin kepada para jamaah, kalau jamaah tidak dimudahkan di dua tempat ini, sekali lagi, kalau tidak dimudahkan di 2 tempat ini, jamin masuk neraka. Mampir di neraka, pasti. Pertama, selalu ingat, lihat diri kita dimudahkan tidak sholat di awal waktu. Selalu jamin. Kalau jamaah pada suka telat sholatnya, suka bilang tar, masuk surganya pasti tar dulu teman-teman. Enak banget udah telat sholatnya, suka malas sholatnya, pingin awal-awal masuk surga, emang punya kenalan di dalam. Itu aja ukurannya, Pak. Karena kalau jamaah udah telat masuk surga, ingat penghuni neraka. Nanti akan ada golongan-golongan awal masuk surga, lalu ada golongan belakangan masuk surga. Itu pas mereka masuk surga yang belakangan ini, Pak, itu terjadi dialog antara mereka, ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kamu itu mampir ke neraka saqar? Dalam surat Al-Mudaththir, maka jawaban ulamanya, qalu lam nakum minal musallin. Dulu di dunia kami tidak termasuk orang yang mendirikan salat. Jadi itu, Pak, langkah penyebab pertama dia masuk neraka karena masalah salat. Di sinilah pentingnya untuk ilmu. Yang kedua, jemaah sekalian, agar cukup waktu karena ini nanti khawatir pembahasannya lumayan. Yang kedua apa? Di antara penyebab kita dapat pahala haji yang berihram adalah keluar ke masjid untuk salat wajib dalam keadaan wudu. Ya. Usahakan setiap kali ke masjid itu jangan wudu di masjid, jangan pilih. Dan bukan yang perlu wudu di masjid. Jangan pilih wudu di masjid. Kenapa, Ustaz? Pertama,
masjid jadi hemat airnya. Ini kan kalau wudhu di rumahnya gitu. Jadi hemat tuh. Entah kalau wudhu di masjid, masya Allah, kalau udah buka nih jamaah yang pada wudhu, dituber sampai gede-gede airnya. Sebelah ngobrol sama teman sebelahnya, air mancur aja terus. Makanya kebanyakan orang Indonesia kalau wudhu itu taruh galon di bawahnya, selesai wudhu penuh tuh galon, Pak. Kita borosnya kalau wudhu itu. Padahal Nabi itu apa? Dijelaskan oleh Anas bin Malik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu bil mud. Nabi itu berwudhu dengan satu mud. Satu mud itu, Pak, itu empat tangan orang dewasa segini, Pak. Itu satu mud. Jadi kita wudhu itu semakin dikit itu lebih afdol. Makanya kalau wudhu itu kecilin airnya. Gitu. Ini airnya harus digeber, kalau nggak digeber nggak afdol gitu. Ucap aja tuh. Makanya diberitahu kalau jamaah itu wudhunya itu airnya gede banyak, itu tandanya nggak pernah belajar wudhunya Nabi. Pelajari bagaimana sifat wudhunya Nabi. Nabi itu sedikit wudhunya. Ya, jangan gede-gede. Nah, usahakan wudhu di rumah. Kenapa? Kalau kita wudhu di rumah, pertama, Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatin maktubatin fajruhu ka'ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudhu untuk salat wajib, Allah catat dia pahala haji yang berihram. Ya. Ingat selalu jamaah sekalian. Kita jamaah sekalian kalau haji atau umrah yang paling senang melakukan ibadah yang mana coba Pak ibadahnya? Rata-rata yang paling disenangkan kan ke masjid kan, Pak. Ini udah rajin ibadah, pas umrah rajin ke masjid sebelum azan udah sampai masjid, pas sampai Indonesia kembali lagi ke habitat semula. Gitu. Padahal berdoalah di sana agar dimudahkan. Jamaah sekalian, kita semua kepingin kan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, benar? Benar apa enggak? Itu catat baik-baik jamaah sekalian. Kalau rindu untuk sholat senantiasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Imam 4 mazhab sepakat, Pak. Dan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali semuanya sepakat bahwa sholat sunnah di rumah itu lebih afdal dibanding sholat sunnah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kesepakatan di empat mata. Banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan kepada kita. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang sahabat pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayyuma afdal?" Ya Rasulullah, mana yang lebih afdal? As-salatu fi baiti wa salatu fil masjid? Salat di rumah atau salat di masjid? Apa kata Nabi? Ala tara ila baiti ma aqrabu minal masjid. Tidakkah kamu lihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Sungguh kata Nabi, aku salat di rumahku lebih aku cintai dibanding salat di masjid. Masjid beliau, Masjid Nabawi, kecuali salat wajib. Makanya kalau jamaah baca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita tidak dapetin beliau itu salat sunnah di masjid. Kalau beliau bagi itu beliau nggak pernah lakuin di masjid. Kecuali kalau beliau itikaf, kecuali kalau beliau datang dari safar, maka beliau langsung menuju masjid. Jadi jamaah kalau kepingin raih pahala itu, silakan untuk wudhu di sholat sunnah di rumah. Wah Ustaz, kalau sholat sunnah di rumah lupa. Ya memang, kita biasanya kalau pulang dari masjid itu udah komplit tuh, Pak. Udah selesai semua, karena kalau sampai rumah ketemu cucu, ketemu teman, ketemu ini, gitu. Udah sering lupa. Tapi lihat pahalanya. Banyak hadis bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, sallu fi buyutikum." Wahai sekalian manusia, salatlah di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Karena sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Ini ada ingatin kepada para jamaah. Kalau rumahnya rada-rada jauh dari masjid, kan biasanya kalau sampai masjid udah komat Ustaz kalau sampai masjid gitu kan. Mau di masjid itu cuma sebentar. Para pengurus masjid anak anjurin kasih jeda waktu lah. Gitu, agar panjang sedikit. Kalau yang dekat-dekat rumahnya bisa ke masjid, sholat sunnah di rumah bisa ke masjid. Kalau yang jauh-jauh ya sholatnya di masjid aja lah gitu. Suka pengen. Ya. Jangan udah baru sebentar, baru azan sebentar, udah komat, subhanallah. Apalagi untuk zuhur, apalagi untuk subuh, kasih kesempatan jeda waktu. Apalagi untuk zuhur, semoga nanti lama ada singgungkan untuk sholat-sholat qobliyah ini. Yang sunnah nih untuk dia lakukan lebih afdal lakukan itu 4 rakaat sebelum zuhur jemaah sekalian. Kita dibanyakan masjid sholat 4 rakaat berburu qomat.
Belum lagi pengurusnya, ada yang muadzin selesai sholat sunnah, dia celingak-celinguk kanan kiri gitu kan. Siapa yang udah selesai sholat? Terlalu terburu-buru. Emang coba kalau sholat qobliyah berapa menit sih? Mau selesai sholat nongkrong aja gitu kan. Lebih baik nongkrongnya di masjid. Ini terutama bapak-bapak yang udah usia, yang udah tua, yang ingetin, duduk di masjid itu pahalanya besar, Pak. Daripada bapak antara maghrib dengan isya duduk di rumah ngopinya di masjid aja. Pengurus majelis dia kopi gitu kan. Jadi ngopinya di masjid, nunggu sholat di masjid, Pak. Antara maghrib isya, subhanallah, kita udah didoain malaikat, lalu dihitung orang yang seperti sholat, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Ini sama aja kan ngopi gitu. Makanya di banyak masjid ada anjurin, masjid-masjid alhamdulillah pada disediain kopi di masjid. Ya, duduk aja. Bapak-bapak yang udah usia itu tunggu malaikat maut di masjid aja gitu. Daripada nunggu di rumah gitu kan. Nunggu di rumah ngapain? Nonton TV. Subhanallah. Hati-hati jangan sekalian terlalu sering banyak ngabisin umur depan TV. Saya khawatir meninggalnya lagi pencet remote. Balik meninggal gitu kan. Udah tunggu aja malaikat maut di masjid. Kan enak kalau didengar. Bapak meninggal di mana? Masya Allah meninggalnya di sholat di masjid, lagi nunggu di masjid. Jangan sampai bapak meninggalnya di mana? Lagi main catur. Bilangnya ketika bilang sekat, dia sekat. Dan gimana kalau di masjid aja gitu. Nah itu ya. Jadi usahakan setiap kali ke masjid itu berwudu. Kalau kita wudunya di rumah, itu satu langkah kaki dicatat satu kebaikan, dihapus satu kesalahan, diangkat satu derajat. Kalau kita ke masjid, makanya semakin jauh rumah kita dari masjid, pahalanya semakin besar ya mas sekalian. Makanya kalau beli rumah jangan beli rumah dekat masjid. Rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat masjid, sholatnya di rumah lagi. Ini ciri-ciri lelaki solehah. Gitu. Jangan kebalik, istrinya rajin ke masjid, itu suaminya di rumah. Subhanallah. Nanti doanya apa wasiatnya? Nak, sholatin bapak di masjid ya. Ternyata ke masjid bukan untuk sholat jamaah, tapi untuk sholatin. Bayangin paling depan posisinya dibanding imam gitu. Biasanya belakang imam di paling depan posisinya gitu. Nah jelas sekalian, subhanallah gitu. Itulah indahnya kalau kita ke masjid. Mengupas masalah sholat jamaah jelas sekalian. Saya pernah melakukan kajian dulu di Masjid Babus Salam terkait dengan sholat jamaah selama 7 bulan. Kalau jamaah wudu di rumah atau alias memilih wudu di masjid, kalau wudunya di masjid itu kehilangan 15 kebaikan, Bapak. Sekali kita melangkahkan kaki sholat jamaah itu tidak kurang dari 200 sampai 300 kebaikan yang kita dapat. Sekali ke masjid dalam keadaan anak, terutama misalkan kalau ke masjid itu kalau bisa jalan kaki ya mas kalian. Kalau dekat, kalau kejauhan ya silakan. Jalan kaki, ini udah rumah sebelah masjid pakai motor lagi. Jalan kaki apa gitu? Ini udah jalan olahraga ke masjid pakai motor gitu kan. Kita enaknya kalau ke masjid itu jamaah bisa sehat. Usahakan kalau ke masjid itu pulang perginya lewat jalan yang berbeda. Karena semakin banyak bagian bumi yang kita lewati, itu semakin banyak yang bersaksi untuk kita kelak dari kiamat. Ya, udah lewat jalan berbeda, pulangnya lewat berbeda, gitu kan, berangkat berbeda. Oh, Ustaz gimana kalau rumahnya dekat masjid? Cari gang lain, Pak. Lebih jauh jalan. Nah, ini indahnya kalau ke masjid. Ya, luar biasa banyak utamanya sekali lagi kalau ke masjid. Nah, lalu berikutnya apa jemaah sekalian? Di antara amalan yang kita mendapatkan pahalanya setara dengan haji, yaitu kita sholat sunnah di waktu syuruk. Cuma ini ada persyaratannya jangan sekalian. Nah, ingatin persyaratannya pertama karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man shalal qadata fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah. Syarat pertama jamaah subuh. Yang kedua kemudian apa? Tsumma qala Allah hatta tatul syams. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Jadi udah jamaah duduk zikir sampai matahari terbit. Nah, pas matahari terbit ini nggak boleh langsung sholat. Kalau jamaah nanti lihat di masjid ada waktu syuruk bilangnya, itu belum sholat Pak. Karena waktu syuruk ini waktu pas terbit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahina idnya sujud kufar. Saat itu orang kafir itu sujud kepada matahari. Nah, tunggu waktunya kurang lebih jarak satu tombak, kurang lebih sekitar 15 menit, 10-15 menit setelah waktu syuruk, silakan baru sholat sunnah 2 rakaat.
maka kita mendapatkan pahala kana lahu ka'ajri hajin. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Kalau jam nggak bisa ditentuin Bu, karena waktunya itu berubah-ubah. Lihat aja di waktu syuruk, kalau di masjid itu pas waktu bunyinya syuruk atau tuluk, itu jangan salat dulu, tunggu kurang lebih 10-15 menit, setelah itu baru untuk salat 2 rakaat. Bayangkan zaman lakukan, udah hadirnya di masjid taklim, lalu berikutnya itu setiap hari ke masjid. Bayangkan kalau setiap hari jamaah ke masjid, gitu kan? Ini baru sekali aja berhaji, itu sekali berhaji, kalau nggak dipanggil haji nggak boleh. Kalau udah capek-capek berhaji gitu kan, harus depan itu gelarnya H. Enggak jamaah sekalian, gelar haji jamaah sekalian perlu jamaah ingat, itu adalah gelar orang Belanda kan? Gelar yang diberikan oleh orang Belanda untuk yang pulang dari Mekah, karena setiap dulu yang pulang dari Mekah di masa perjuangan itu selalu menjadi penggerak perjuangan Pak. Makanya ini yang gerak-gerak ini dikasih gelar haji agar ketahuan oleh Belanda. Gitu. Untuk mengontrol mereka, oh ini haji ini di sini, haji ini di sini. Haji itu ibadah wajib Pak. Dia cuma sama sekali setahun, sama kayak puasa. Bapak mau nggak dipanggil Pak puasa? Sama-sama sekali setahun kan? Iya kan? Haji juga sekali setahun, gitu. Puasa sekali setahun. Nah ini ibadah, jangan kita jadi kebanggaan. Ya, karena nanti bisa jadi riya. Ya. Itu aja mas kalian, jangan, karena ini bisa kita lakukan setiap hari. Ya, jamaah bisa selesai salat subuh duduk di masjid. Itu biasakan juga di pengurus masjid, jangan selesai masjid kalau ada yang mau duduk sholat silakan, jangan udah selesai subuh ditutup gitu kan masjidnya. Lebih baik biarin dulu, mungkin ada yang kepengen salat. Ya salat sunnah. Subhanallah, ini makmur masjid jadi makmur, bukan hanya sekali seminggu makmurnya. Biarin agar ini jamaah ngerti juga sunnah ini termasuk sunnah Nabi yang jarang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat ini. Berikutnya jamaah sekalian, di antara amalan yang pahalanya setara, bahkan bukan hanya haji. Nanti lebih lanjutkan, waman masya ila tasbih duha. Barang siapa yang ke masjid tadi untuk sholat duha, kalau dia ke masjid nih untuk sholat duha dari rumah dia ke masjid untuk sholat duha, la yasimu ila iya, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk sholat duha, fajru kajri mu'tamir, pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Jadi kalau secara umum sholat sunnah itu di rumah yang paling afdal, tetapi ternyata kalau kita sholat duha di masjid itu dikasih pahala umrah. Ya kalau yang dekat sudah mencari sebentar ke masjid sholat duha, silakan kita dapat pahala umrah. Lalu di antara amalan berikutnya yang pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Bayangkan tempat ini, haji, umrah, jihad, sedekah, yaitu berzikir setiap kali selesai sholat wajib maupun sunnah dengan zikir ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah polanya lihat, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tiga-tiganya harus digabung dan dibaca sebanyak 33 kali. Ini sunnah yang jarang diamalkan kebanyakan kaum muslimin. Ini kisah dari beberapa kaum muslimin dari kalangan Ansar Muhajirin yang miskin. Mereka datang kepada Nabi SAW bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itu hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan di sini muttafaqun alaih. Apa kata Abu Hurairah? Ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu. Orang-orang fakir miskin dari kalangan sahabat Nabi SAW, mereka datang kepada Nabi SAW. Lalu mereka berkata, "Dhahaba ahlul duthur bil amwali bid darajatil ula wa na'imil muqim." Orang-orang kaya, ahlul duthur itu orang-orang yang banyak hartanya, meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Ini kata mereka. Lalu Nabi bertanya, "Wa kaifa? Bagaimana bisa?" Lalu mereka berkata, "Yusallun kama nusalli." Orang-orang kaya ini sholat sebagaimana kami juga sholat. Ya sama-sama kan kalau sholat semua bisa. Lalu yang kedua, tumun kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Ini ibadah sama. Puasa sama bisa, sholat sama bisa. Lalu bedanya di mana? Mereka berkata, walahum fadlun min amwal. Orang-orang kaya ini memiliki kelebihan rezeki, kelebihan harta. Yahujjuna biha, mereka gunakan untuk haji. Wa yatamilun, mereka berumrah. Wa yajahidu, mereka berjauh untuk sedekah, mereka gunakan untuk sedekah. Jadi orang-orang kaya ini punya kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad, sedekah. Kalau bahasa gampangnya kami ini nggak mampu Rasulullah seperti ini. Karena ini bayangin kalau dulu jamaah sekalian, haji itu dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah itu butuh seminggu perjalanannya. Kalau sekarang kita dengan bis cuma 6 jam kan, 5-6 jam. Ya kalau pakai kereta sekarang paling 2,5 jam.
Dulu seminggu butuh perjuangan, belum butuh ditinggalin, untuk keluarga belum perjalanan yang belum selama di sana. Untuk gimana dulu bapak kakek nenek kita kalau haji itu subhanallah, perjalanan ke sana sebulan, di sana sebulan, balik sebulan. Kalau dulu mah bapak kakek nenek kita haji terserah deh, kalau meninggal di sana begini tak tahu kabarnya gitu kan. Kalau pulang alhamdulillah, kalau meninggal bersyukur gitu kan. Sekarang mah subhanallah, mau haji umrah selalu update status gitu. Mau haji OTW Mekah. Ya, gitu. Mau umrah jepret-jepret sana sini semua dijepret-jepret tuh. Subhanallah, makanya riaknya orang sekarang itu lebih banyak perbuatan amal kita. Nah lalu bagaimana mas kalian? Orang-orang kaya ini kerjaan apa untuk gunakan ini? Gitu. Lalu Nabi nyaranin pada para sahabat, ala unabbiukum bi amrin. Maukah kalian aku ajarkan sebuah amalan? In akhadtum adraktum man sabaqakum. Kalau kalian mengamalkan amalan ini, kalian akan mampu mendahului orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang-orang setelah kalian tidak mampu mengungguli kalian. Wa kuntum khairan man antum baina Allah wa alaihim ila man amila mithla. Dan kalian adalah orang terbaik di antara mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Tusabbihun wa tuhamidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Hendaklah kalian membaca tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ingat polanya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca setiap kali selesai salat kata Nabi. Tidak dijelaskan salat wajib maupun sunnah. Berarti setiap selesai salat wajib maupun sunnah sebanyak 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Lalu kata Abu Hurairah, "Fakhtalafna bainana." Kami itu beda pendapat cara ngamalinnya. Ada di antara kami berkata membaca takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Lalu kata Abu Hurairah, "Faraja'tu ilaihi." Aku kembali lagi ke Nabi SAW. Bertanya di mana yang benar nih ngamalinnya. Lalu Nabi jelaskan, hendaklah kamu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai total jumlahnya 33. Ini amalan yang jarang dilakukan mas. Selama ini kan jamaah tahu. Ingat tasbih, tahmid, takbir selesai salat itu sebenarnya ada 7 cara membacanya. Cuma hanya satu yang terkenal. Yang terkenal yang mana? Selesai salat itu kita baca subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Jumlahnya berapa? 99. Sempurnain jadi 100 kata Nabi pertama ya, sempurna jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah di sini tidak pakai kalimat yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan dalam Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu. Kalau pakai yuhyi wa yumiit itu dibaca selesai salat subuh dan maghrib dalam posisi kaki kita masih bentuk tasyahud akhir. Dibaca sebanyak 10 kali dan belum berbicara. Itu yang baru pakai lafaz yuhyi wa yumiit. Nah kalau kita pakai yang 33 ini, apa kata Nabi Muhammad sallallahu wa in kanat mithla zabadil bahr, dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di dalam. Subhanallah, jamaah-jamaah punya banyak dosa gitu. Sampai kalau ingin juga banyak dosa kita Pak, disuruh rajin-rajin nunggu salat aja sekali. Kalau kita duduk nunggu salat itu diampuni, dimohonkan ampun oleh malaikat. Maka Ibnu Battal berkata, jika kalian termasuk orang yang banyak melakukan dosa dan ingin menghapus dosa kalian tanpa rasa capek, seringlah menunggu sholat. Karena selama kalian duduk menunggu sholat dimohonkan ampun oleh malaikat, dan permohonan ampun malaikat adalah permohonan yang dikabulkan. Karena malaikat adalah makhluk orang yang dekat kepada. Nah jamaah ini bisa lakukan sekali lagi sunnah ini. Jadi membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Baik itu selesai salat wajib maupun selesai salat sunnah. Ini salah satu variasinya. Atau pakai yang selama ini kita pakai, maka kita pakai subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, lalu ditutup la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca ini, dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau jamaah lagi capek, boleh baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Atau subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allah akbar 11. Kalau waktunya lebih panjang, kita bisa baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Ini variasi yang jarang dijelaskan sunnah ini. Tapi yang paling gede pahalanya tadi subhanallah 33, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar harus digabung, jangan dipisah sama sekali. Harus digabung tiga-tiganya. Baru pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Subhanallah, berapa kali kita akan dapatkan pahalanya. Dan ingat baik-baik jamaah sekalian, orang-orang yang meraih pahala haji dan umrah jauh sebelum dia berhaji atau berumrah, justru mereka inilah yang lebih berpotensi untuk mendapatkan haji yang
mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata panitia banyak sampai 5:30. Padahal masih ada beberapa. Terakhir yang lainnya perlu jangan ingat di antara amalan yang paling setara dengan haji dan umrah adalah berbakti sama orang tua. Subhanallah, lakukan ini ibadahnya. Karena ada sahabat yang pernah minta izin untuk umrah. Nabi bertanya kepadanya, "Ahlul walidah, orang tuamu masih hidup enggak?" Gitu. "Ibumu masih hidup enggak?" Dia berkata, "Iya." Maka Nabi SAW bersabda, "Qabilillah fi birriha." Menghadaplah kepada Allah itu untuk dengan berbakti kepada orang tua, pada ibumu. Nah, ada yang dua datang, ada yang orang lain masih hidup, ada yang ibunya yang masih hidup. Ya, kalau kita berbakti kepada ibu kita terutama, apa kata Nabi? Fa'infal tadari, kalau kamu lakukan itu alias kamu jaga rawat orang tuamu, fa'anta haji wa mutabir mujahid. Pahala itu kamu dapatkan pahala haji, umrah, jihad. Subhanallah. Makanya kita yang masih memiliki orang tua bersyukurlah dengan sekalian. Apalagi nih para laki-laki nih. Itu para laki-laki, orang tua kita, bapak kita ini adalah pintu tengah surga kita. Pintu tengah surga kita. Rawat orang tua kita walaupun orang tua kita rewel di usia tuanya. Ya, kalau para istri itu mencegah bapak-bapak untuk berbakti sama orang tua, cari istri yang lain. Ya Allah, berbakti sama orang tua. Tak boleh istri itu sampai mengajak suaminya itu durhaka sama orang tua. Apalagi sampai bilang pilih orang tuamu atau aku. Pilih orang tua apa cari istri yang lain gitu. Ya. Nah, para istri bantulah suami berbakti sama orang tuanya. Jangan hanya mau suaminya doang gitu aja. Tapi orang tuanya nggak mau, bagaimanapun ingat selalu bahwa para ibu-ibu kunci surganya di mana, Bu? Kunci surga setelah suami. Setelah Allah dan Rasulnya berbaktinya ke suami. Sementara suaminya di mana kunci surganya, Bu? Orang tuanya. Nah, ingat nih, Bu. Makanya ini harus kita lakukan. Laki-laki kita yang laki-laki nih, jangan sampai lebih mendahulukan istri dibanding orang tua. Gak boleh, Pak. Bu, gak boleh. Karena harta suami ibu, harta suami ibu bukan milik istri, tapi milik orang tuanya. Jadi katakan anta malu kalian, kamu dan seluruh harta milik orang tuamu. Karena bagaimanapun istri kalau punya anak, kalau suami meninggal dapatnya kecil, cuma 1/8 aja. Ya kan? Anaknya yang gede-gede. Maka dari itu jemaah rahimahullah, isilah hati kita dengan kebaikan. Terutama aneh simukan hari-hari ini nih, kita berada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini jemaah sekalian, itu disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. 4-nya dengan Rajab. Ini adalah hari di mana semua kebaikan apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. 3 bulan ini jemaah sekalian. Lakukan ibadah sebaik-baiknya di bulan ini. Apalagi nanti kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini ibadah yang luar biasa. Para ulama kata Ibnu Rajab selalu memperhatikan 3-10. 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Mereka selalu perhatikan 3-10. Ini ibadah besar, terutama ibadah yang kita diperintahkan banyak lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kembali cari yang bisa nanti minta penjelasan di usaha berikutnya keutamaan bulan-bulan haram dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga nanti di berikutnya kita aja Ustaz kupasin kita keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semoga jemaah bisa memaksimalkan ibadah di bulan-bulan berbarakah ini dan kita diwafatkan dalam keadaan bersyukur. Dari atas sekian, mohon maaf segala kekurangan dan salah ucapan. Kita dari atas sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu. Korkomas takbir. Korkomas takbir. Alhamdulillah. Korkomas takbir, Ibu. Takbir. Nah, inilah para tokoh DMI. Ustadz, takbir Ustadz. Allahu Akbar. DMI takbir. Allahu Akbar.